Unjuk nyali, Kaisang melawan gratifikasi. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, kembali mengundang perhatian publik. Kali ini dia tiba-tiba mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta didampingi kuasa hukum dan juru bicaranya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut mengatakan hendak meminta arahan dan nasihat KPK terkait dengan penggunaan jet pribadi yang dituding sebagai gratifikasi. Kedatangannya ke KPK tepat sebulan dari waktu kepergiannya ke Amerika Serikat bersama sang istri, Erina Gudono, memakai moda transportasi yang terbilang mewah itu. Kaisang menunjukkan sikap kesatria untuk datang memberikan klarifikasi, mendahului undangan KPK. Sepekan lalu, pada Rabu 11 September 2024, Ketua KPK Nawawi Pomolango memastikan akan memanggil Kaisang, tetapi belum melayangkan surat. Nawawi menyebut tim Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK masih menelaah aduan dugaan gratifikasi Kaisang. Keberanian Kaisang yang atas inisiatif sendiri memberikan klarifikasi kepada KPK patut diapresiasi. Kedatangan itu juga sepatutnya menjadi contoh, khususnya bagi para pejabat hingga istri, suami, anak, menantu mereka yang tengah menghadapi tudingan gratifikasi. Jika tidak merasa salah, mengapa harus takut? Pun, bila itu pada akhirnya dinyatakan KPK sebagai gratifikasi, Kaisang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan menyangkut pelaporan gratifikasi. Pasal 12B ayat 1 dan Pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap suap jika penerima tidak melaporkan gratifikasi itu ke KPK. Selanjutnya, Pasal 12C ayat 2 menyatakan pelaporan harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Pihak Kaisang mengungkapkan keberangkatan menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat terjadi pada 18 Agustus lalu. Artinya, masih tersisa 8 hari kerja sebelum tenggat pelaporan berakhir. Kaisang memang bukan penyelenggara negara, ia bukan pejabat, bukan pula aparatur sipil negara atau petinggi BUMN. Akan tetapi, sebagai putra Presiden Republik Indonesia, fasilitas yang diterimanya belum tentu terbebas dari unsur-unsur gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan pengaruh ayahnya. Itu sebabnya klarifikasi sebaiknya atau bahkan perlu dilakukan. Yang memantik kecurigaan masyarakat ialah Kaisang dan istrinya semestinya tidak punya kemampuan finansial yang cukup untuk menyewa jet pribadi. Oleh sebab itu, ada dugaan fasilitas transportasi mewah tersebut diberikan atas pengaruh jabatan Presiden Joko Widodo. Di KPK, juru bicara Kaisang menjelaskan bahwa Kaisang dan istri hanya nebeng alias menumpang pesawat yang digunakan seorang teman untuk ke Amerika Serikat. Dengan kata lain, bukan Kaisang yang membiayai sewa jet pribadi itu dan bukan untuk dia pula pesawat tersebut disewa. Bola kini ada di tangan KPK. Institusi anti rasuah tersebut mesti menelusuri lebih lanjut dugaan gratifikasi. Apakah nebeng yang dimaksud Kaisang bukan termasuk gratifikasi? Semua tergantung KPK. Sepatutnya pula KPK nantinya menginformasikan ke publik hasil penelusuran itu. Jika hasilnya terbukti bukan gratifikasi, penjelasan dari KPK akan menyingkirkan kecurigaan yang menjadi bahan pergunjingan di ranah publik. Sebaliknya, apabila gratifikasi, pelaporan oleh Kaisang ke KPK telah meluruhkan jerat pidana suap. Selanjutnya, kita meminjam nasihat Presiden Joko Widodo kepada media tahun lalu. Jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di medsos. Itu sebuah, kalau aparat birokrasi, ya sangat tidak pantas. Apapun hasil penelusuran KPK, Kaisang memetik sekaligus memberi pelajaran berharga tentang gaya hidup mewah keluarga pejabat. Pamer kekayaan seperti itu menyakiti hati rakyat yang tengah terkepung tekanan biaya hidup.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.